ya Tuhan, kuasa-Mu boleh menyatakan, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia yang sudah lahir, dia yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Semangat puji Dia, semangat puji Dia.
melawat setiap hati kita. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu
Tuhan. Ini kerinduan kami, lebih dalam dari ini hati kami Tuhan. yang ku kenal. Tiada Kasih yang lebih ku ada untuk menjadi menyembah dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan ku tiada kasih yang lebih ku ada. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang lebih ku ada menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk haleluya, haleluya. Tuhan, inilah kerinduan kami, hasrat kami Tuhan, keinginan kami ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Seperti di peristiwa Natal, orang-orang Majus dari tempat yang jauh, dari Persia, dari Iran, datang untuk menyembah Tuhan, untuk sujud meninggikan Raja di atas segala raja. Itulah kerinduan kami Tuhan. Semakin kami lebih mengenal Engkau, dan kami percaya ketika kami mengenal Engkau, tidak ada yang dapat menahan untuk kami terus menyembah Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak untuk disembah, Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, untuk kami boleh merayakan, menikmati ibadah Natal pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Pujian yang kami naikkan sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan, dalam hadirat Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan melawat dan memberkati kami, meneguhkan kami di Natal 2022 ini Tuhan. Kami rindu, kami menikmati pesan Tuhan, pesan Natal yang meneguhkan kami, yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan, mewakili pribadi dan keluarga sebagai gembala di tempat ini, mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Saya percaya Natal tahun ini menjadi Natal yang dahsyat, amin. Natal yang diberkati Tuhan. Dan walaupun mungkin kita mendengar banyak berita-berita bahwa tahun depan adalah yang berat, tapi percayalah, kita punya Tuhan yang menyatakan dirinya. Dia lahir dan Alkitab mengatakan namakan dia Immanuel. Itu artinya Tuhan menyertai kita. Dalam situasi apapun, penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Tema kita hari ini adalah sungguh-sungguh mengenal Bapa. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dalam hitungan yang ketiga di screen ada 1, 2, 3.
marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Sekali lagi saya mengatakan, ini merupakan ajakan dari kitab seorang nabi yang namanya Hosea. Dikatakan begini, marilah kita mengenal dan ditekankan lagi, dan berusaha sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar kita mengenal, tapi dikatakan kita mungkin sudah kenal, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen sejak lama. Saya mau tanya siapa di sini yang jadi orang Kristen sejak kecil? Bisa angkat tangan. Sejak kecil, sejak kita lahir, kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah jadi keturunan orang Kristen. Saudara, kita mungkin sudah mengenal Kristus, bahkan mungkin kita sudah merayakan Natal berulang kali, beberapa kali. Tapi ajakan hari ini mengatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ini tema kita, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita tidak hanya berkata, oh saya orang Kristen. Kalau saya mau tanya orang Kristen, saudara sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum? Kalau yang belum, mari berusaha untuk mulai mengambil komitmen. Mari kita baca firman Tuhan Alkitab, karena ini surat cintanya Tuhan. Amin. Amin. Surat cintanya, ketika kita semakin cinta firman Tuhan, semakin kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita ingin mengenal, kita ya mengenal yang ditinggalkan, yaitu surat cintanya ini, firmannya ini. Saudara, dikatakan ia pasti muncul seperti fajar. Yang setuju katakan amin. Ia datang kepada kita seperti hujan. Digambarkan hujan kalau dalam perjanjian lama, kalau bicara hujan itu, karena dalam konteks perjanjian lama itu, bangsa Israel ada dalam situasi padang gurun, betul? Bangsa Israel itu adalah negeri yang tidak terus hujan seperti di Indonesia. Di Indonesia hanya kenal dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan, betul? Di Israel jarang sekali ada hujan. Jadi kalau ada hujan itu namanya berkat. Saya percaya kalau kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, saya percaya ia akan datang seperti fajar. Fajar itu artinya di pagi-pagi pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada janji Tuhan, bahkan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Biasanya kalau hujan akhir musim itu pasti hujannya besar sekali. Artinya kalau Tuhan kasih berkat itu nggak tanggung-tanggung. Berkatnya dahsyat. Amin. Saudara, walaupun mungkin dalam beberapa tahun ke belakang kita harus menghadapi situasi yang berat karena COVID, istilahnya semuanya tiarap, nggak ada yang lagi perayaan Natal seperti hari-hari ini. Tapi saya mengatakan begini, setiap musim yang kita lalui, bahkan pergumulan tantangan yang kita alami seharusnya membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Saya tahu peristiwa COVID diizinkan. Saya yakin Allah turut bekerja di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Dulu kita dengar, rasanya telinga kita itu sangat familiar dengan yang namanya ambulan, betul? Hampir setiap jam suara di telinga kita hanya ambulan, betul? Itu beberapa tahun yang lalu, 2 tahun mungkin itu yang kita alami. Tapi saya percaya segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita adalah sebuah kesempatan untuk semakin mengenal Bapa. Saya tahu Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Ketika situasi yang berat terjadi, saya yakin rancangan Tuhan, rancangan Bapa itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Coba kita baca Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Kenapa kita harus mengenal Bapa? Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah atau mengenal Bapa. Kata binasa itu saudara bisa ganti. Mungkin binasa di situ kita gagal, kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan.
Umatku orang percaya binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, firman Tuhan ini bukan kepada orang yang tidak percaya, tapi firman Tuhan ini kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan hari ini, juga buat kita gereja Tuhan di akhir zaman. Sekali lagi, kita nggak hanya cukup puas merayakan Natal setiap tahun, tapi pertanyaannya yang Tuhan katakan hari ini, yang harus kita renungkan, sudahkah kita mengenal Bapa? Karena ternyata saudaraku, yang membuat umat Tuhan binasa dikatakan karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saya yakin kalau kita mengenal Bapa, mengenal Allah, saya yakin kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus, saya percaya kita akan hidup kudus. Betul? Betul? Saya yakin suami istri contohnya. Suami istri kalau kita tahu kesukaan daripada pasangan kita, saya yakin kalau kita mengasihi pasangan kita, kita pasti akan melakukan sesuatu yang menyenangkan pasangan kita. Betul? Betul? Kalau kita mengenal Bapa, kita tahu apa yang disukakan Bapa, apa yang menjadi kesenangan Bapa, itu yang akan kita lakukan. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat ini dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Bicara imam ini bukan hanya bicara pendeta, tapi bicara pelayanan. Kenapa kita ditolak dalam pelayanan? Karena kita sendiri yang menolak. Kita menganggap remeh, kita menganggap sesuatu yang anugerah yang Tuhan percayakan buat kita buat main-main. Karena saya percaya kalau kita melayani Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar. Itu kesempatan yang indah. Betul? Dan kalau kita mengenal Bapa, saya yakin kita akan melayani dengan segenap hati kita. Saya bersyukur saudaraku, diulang-ulang orang tua kami, papa yang sudah dipanggil Tuhan, lalu mami saya, sebelum meninggal dia pesan kepada kami. Dia ngomong begini, ingat anak-anak bahwa DNA Lumondo itu adalah DNA melayani Tuhan. Jadi kalau tidak melayani itu bukan Lumondo. Berkata begitu. Dan kita tahu kalau yang namanya melayani Tuhan, itu berarti kita harus bukan hanya jadi pendeta. Saudara, melayani Tuhan minta maaf bukan hanya pendeta. Semua kita bisa melayani Tuhan, amin. Apapun yang Tuhan kasih talenta, main musik, memimpin pujian, apapun yang kita kerjakan, multimedia itu melayani. Artinya kalau melayani Tuhan, kita harus kudus, betul? Betul? Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan begini, engkau menolak pengajaran Allahmu, maka aku melupakan anak-anakmu. Saudara, saya nggak mau sebagai orang tua, anak-anak saya dilupakan sama Tuhan. Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai bapa, kita tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita mengenal Bapa. Saudara kasih Tuhan, dalam bahwa saya buat ini umat Tuhan binasa bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Saya percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kenapa keluarga kita nggak diberkati? Kenapa hidup kita nggak menikmati yang terbaik? Kenapa kita selalu gagal? Kata orang Purwokerto bilang gagal maning, gagal maning. Betul, betul Ci. Saya baru dari sana, jadi bahasa seperti itu udah muncul kemarin. Ke toko bilang apa maning gitu kan, selalu pasti maning begitu. Tahu maning itu artinya apa? Lagi, gagal lagi gitu kan. Kenapa kita sebagai orang percaya dalam usaha, mau usaha ini gagal, mau cari pekerjaan ini gagal dalam hidup kita, masa depan kita gagal, binasa. Kenapa? Bukan karena Tuhan gak berkuasa, bukan karena Tuhan gak baik, tapi dikatakan Alkitab mengatakan karena kita tidak mau mengenal Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak berkuasa, tidak memberkati dan tidak menyelamatkan, tapi karena mereka tidak mengenal Allah. Ini penting buat kita. Biarkan mengakhiri tahun 2022, pernyataan Tuhan buat kita sungguh-sungguh mengenal Bapa seperti pujian tadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Saudara, mungkin kita bangga kenal pejabat,
kenal mungkin orang penting di dunia ini, tapi tidak ada hal yang paling indah ketika kita mengenal Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih indah dari sebuah orang hebat di dunia ini kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal Bapa, ada janji Bapa, Dia akan memberkati kita, Dia akan muncul seperti fajar. Artinya ketika kita bangun, kita sudah dinantikan berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap hari kasih Tuhan terus baru buat kita. Amin. Amin. Dan itu janji Tuhan buat kita. Saudara kasih Tuhan. Tuhan gak bertanya sudah berapa lama kita mengenal Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen. Minta maaf. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, sudahkah kita melayani Tuhan, apa jabatan kita di gereja. Bukan itu yang Tuhan tanya. Tapi Tuhan berkata, apakah kita punya pengenalan yang benar akan Bapa kita. Tuhan mau kita mengenal Tuhan. Kitab Hosea dengan tegas menyatakan jika kita menolak pengenalan itu, maka kita ditolak. Jika kita melupakan firman, maka kita pun dilupakan. Jangan pernah menolak firman. Yang setuju katakan amin. Yang namanya firman gak selalu menyenangkan, betul? Betul? Karena hati-hati, tanda-tanda akhir zaman, orang nanti cari firman yang memuaskan telinga saja. Kalau ditegur, kalau diingatkan, nggak mau, tapi cari hamba Tuhan yang kalau khotbah itu enak didengar. Yang penting, aduh saya senang, saudara. Yang saya mengatakan ini, firman Tuhan itu bukan yang menyenangkan kita, tapi bagaimana kita belajar menyenangkan Tuhan, betul? Walaupun firman Tuhannya nggak enak, tapi kalau itu firman Tuhan harus kita terima. Kenapa? Firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan adalah pengajaran yang mengajarkan kita supaya kita mengenal kehendak Bapa. Karena firman-Nya itu berisi kehendak Bapa. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Saudara kasih Tuhan, lalu pertanyaannya, kita sedang merayakan Natal tahun ini. Bagaimana kita mengenal Bapa melalui peristiwa Natal? Mari kita buka Yesaya 9 ayat yang kelima. Ayat ini adalah ayat tema Natal gereja-gereja di Indonesia dan juga PGLI mengambil dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, pertanyaannya buat kita. Saudara sering merayakan Natal, betul? Betul? Saya mau tanya, apa arti Natal buat kita? Ada yang bisa jawab? Apa arti Natal buat kita? Halo? Sudah mengenal Bapa? Sudah mengenal Yesus? Sudah berapa kali merayakan Natal? Saya mau tanya sederhananya buat kita. Apa arti Natal buat kita? Saya mau tanya sama siapa nih? Yang sudah 20 kali Natalan, siapa di sini? Pak Michael sudah berapa kali Pak Natalan, Pak? Belas tahun. Apa arti Natal buat Pak Michael? Oh, damai, puji Tuhan. Ada di sana ya Raja Damai ya. Puji Tuhan. Baju baru, waduh. Saya nggak baru nih, udah lama ini. Ini tahun berapa ya? Masih ingat tim musik? Ini seragam tim musik ya. Saudara, Natal buat kita adalah Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Allah yang menjelma menjadi manusia, betul nggak? Betul? Itulah Natal. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Karena kita tahu Natal itu adalah wujud dari kasih Bapa. Yohanes 3 ayat yang ke-16, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, betul? Tolong kata binasa itu. Umatku menolak, umatku binasa karena menolak. Saudara, Tuhan sudah berikan pesan, Tuhan sudah berikan bukti kasihnya supaya tidak binasa. Tetapi kenapa kita tetap binasa? Kita tidak menikmati berkat Natal setiap akhir tahun,
masuk ke tahun yang baru kita nggak berubah, gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kita menolak sesuatu yang penting yang Tuhan mau sampaikan. Pesan Natal sekali lagi. Minta maaf, yang di pojok sana tadi bilang Natal itu baju baru. Bukan. Memang kadang-kadang harus pakai baju baru seragam. Kalau ada berkat, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang setuju katakan amin. Tapi Berea mah selalu diberkati, bajunya baru terus. Nggak Natal aja baru terus, apalagi Natal. Apalagi Pak Cahyo itu datang udah, wah bagus seragamnya, langsung pilih saudara. Jauh-jauh dari habis berlayar datang pakai seragam bagus, baru udah pilih duluan. Jadi sebelum komisi pria pilih sudah, wah ada yang bagus Pak, sama Pak Michael itu ya kalau nggak salah ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus ikut. Karena ketuanya kan kita tunduk sama otoritas, betul ya? Tunduk sama otoritas. Jadi saudara, kita bersyukur karena memang kita diberkati dengan itu. Tapi kalau saudara lihat di daerah-daerah nggak perlu baju baru, karena Natal itu bukan hanya itu. Nabi Yesaya mencatat, kalau kita mengenal Bapa yang lahir lewat Yesus Kristus. Mari kita lihat satu persatu. Yesaya mencatat, dikatakan di sini apa? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena yang lahir itu bukan orang biasa. Itu sebenarnya orang Majus mencari tanda bintang itu, dan ketika bintang itu ada di sana, ketika bertemu dengan Herodes juga tanya, di mana raja yang lahir? Herodes kaget karena ternyata ada saingannya. Mungkin selama beberapa tahun Herodes merasa saya yang paling hebat, saya yang berkuasa. Tapi tiba-tiba ada orang dari jauh, dari Persia, dari Iran datang tanya sama Herodes, lalu tanya, di mana raja yang dilahirkan? Karena aku mengikuti bintangnya. Saudara, dan kita tahu di sana dikatakan pemerintahan ada di atas bahunya. Kita bersyukur. Kenapa? Karena satu saat saya mengatakan kita semua ini raja-raja kecil. Yang setuju katakan amin. Ada pujian mengatakan aku anak raja, betul? Ada lagu ibadah anak, engkau anak raja, kita semua. Menurut saya bukan anak raja, kita raja-raja kecil. Dan nanti satu saat kita akan memerintah selama 1000 tahun. Saya mau tanya, memerintah di mana bersama dengan Tuhan? Di dunia ini, saudara. Ingat, bumi ini gak dihancurkan. Jangan pernah berpikir bumi ini nanti hancur, lalu ganti bumi yang baru. Enggak. Bumi ini akan dipulihkan. Bumi yang kita tinggali nanti, Tuhan ada hadir tinggal, datang dalam dunia ini menjadi raja, dan dia akan memerintah bersama-sama dengan kita. Makanya dalam Alkitab mengatakan ada ilustrasi, ada yang dikasih 1 mina, ada 10 mina yang bagi-bagi semua satu, yang satu dibuat jadi 10, yang 1 mina lagi jadi 5. Lalu Tuhannya bilang, yang dapat 1 mina lalu dilipat gandakan menjadi 10, dikatakan kamu akan memerintah 10 kota. Lalu yang satu diberi ke 5, kamu akan memerintah 5 kota. Satu saat nanti kita mau memerintah di dunia ini bersama-sama dengan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Pemerintah ada di atas bahunya, dan pemerintahan Yesus Kristus adalah pemerintahan yang kekal. Kalau pemerintahan di dunia ini bisa bergeser, bisa ganti 5 tahun sekali. Kalau disenangi rakyat 10 tahun, dan itu sudah cukup dibatasi, betul? Tapi pemerintahan Yesus Kristus itu adalah apa? Pemerintahan yang kekal. Ada 4 hal. Yang pertama, penasehat ajaib. Istilah penasehat muncul pertama kali dalam Alkitab itu dalam zaman Raja Daud, dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-12. Saudara, pada umumnya yang memerlukan penasehat adalah para raja. Jadi kalau raja itu biasanya ada nasihat, ada penasehat. Jadi nggak semua orang dapat nasihat. Kenapa? Kalau rakyat biasa nggak mungkin punya penasehat, nggak kuat bayar, betul? Betul nggak? Betul? Halo? Perusahaan-perusahaan besar itu ada namanya apa? Konsultannya, betul? Kenapa ada konsultan? Ya kuat bayar, betul nggak? Kalau bisa kuat bayar ya dapat punya konsultan. Konsultan itu seperti penasehat perusahaan, betul? Yang memberikan mungkin kebijakan-kebijakan supaya memutuskannya itu tepat, sesuai dengan apa yang seharusnya.
Dan dikatakan di sini yang kita kenal bahwa kita yang lahir ke dalam dunia ini adalah penasehat ajaib. Saudara dikasih Tuhan, dan ternyata hal ini muncul dalam kitab 2 Samuel, bagaimana Daud itu memiliki penasehat. Karena para raja mereka menghadapi banyak tantangan dan harus membuat keputusan yang baik. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sebagai penasehat ajaib bagi kita umatnya. Itu artinya kita ini raja, betul? Amin. Kita dianggap kita butuh penasehat. Kita ini anak-anak raja. Tolong bacakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada kata imamat yang rajani. Kita ini adalah satu kelompok dari orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita dianggap raja-raja. Kita butuh penasehat. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini siap menjadi penasehat buat kita. Tuhan Yesus menebus hidup kita, mengangkat posisi kita begitu tinggi sehingga memberikan kepada kita penasehat ajaib. Wah, luar biasa. Dan dikatakan dia akan mempersiapkan kita dan memampukan kita untuk hidup sebagai raja-raja dalam kerajaannya yang kekal. Pertanyaannya begini, mengapa kita perlu nasihat ilahi? Saudara, terlalu sedikit yang kita ketahui dan terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Kita terbatas, betul? Betul? Saya mau tanya, saudara, kita bisa memprediksi bahwa tahun depan tahun yang berat. Para ahli ekonomi mengatakan pokoknya 2 tahun, 3 tahun sesudah pandemi akan ada masa-masa yang sulit. Masa-masa yang begitu tidak baik. Tapi saya mengatakan, memang kita terlalu sedikit mengetahui segala sesuatu, tapi percayalah, kalau kita mengenal Bapa, kita tahu kita punya Bapa, Yesus Kristus yang adalah penasehat ajaib bagi hidup kita. Amin. Tanpa nasihat ilahi maka hidup kita akan berisiko membuat banyak kesalahan, baik yang kecil juga yang besar. Tuhan Yesus datang dan lahir supaya kita memperoleh seorang penasehat yang ajaib. Yang ajaib itu artinya yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak asal-asalan. Saya percaya apa yang Tuhan nasihatkan buat kita itu pasti berguna buat kita, akan memberikan pertolongan buat kita. Mari memasuki tahun yang baru ini, mari kita kenal Bapa, bahwa kita punya Bapa, penasehat yang ajaib. Kalau engkau rindu semakin mengenal Bapa, percayalah Bapa akan terus memberikan nasihat-nasihat buat kita. Tahun depan kita akan melewati tahun-tahun yang berat, tapi tahun-tahun yang benar-benar bagaimana Tuhan menyertai kita. Amsal 24 ayat yang ke-6, karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudara, ada kata kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kalau kita mengenal Bapa, dia menjadi penasehat yang ajaib, dan kita tahu penasehat itu penting buat kita supaya kita menang, tidak binasa. Mari kita libatkan, andalkan Tuhan sebagai penasehat ajaib bagi hidup kita. Amsal 11 ayat 14. Jikalau kita tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Kalau banyak penasehat, ada keselamatan, tidak binasa. Tahun depan, tahun yang berat. Tapi percayalah, kita sudah kenal bahwa Yesus lahir. Yesaya 9 ayat yang ke-5 menubuatkan dia adalah penasehat ajaib buat hidup kita. Amin. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Luar biasa. Kita butuh penasehat. Kalau saudara, anak-anak, engkau masih punya orang tua yang menasehati kita, kita bersyukur. Karena semakin banyak orang yang menasehati kita, semakin kita akan menang. Betul? Tapi kalau ada orang tua, saudara-saudara kita nggak peduli sama kita, kita didiemin, aduh itu sudah habis, tamat kita. Tapi kalau ada orang yang peduli sama kita, mengingatkan kita untuk masa depan kita, saya yakin itu adalah berkat.
Yang kedua, Allah yang perkasa. Dikatakan Allah yang perkasa memiliki pengertian bahwa Yesus adalah Mesias yang keperkasaannya tidak tertandingi. Dia memiliki kuasa Allah, tetapi lebih dari itu dia sendiri adalah Allah yang berkuasa. Kita tahu, kita mengenal Bapa, dia menyebutkan, dinubuatkan dalam Yesaya, Allah yang perkasa. Melalui kehidupan yang sempurna, kelahirannya, pengorbanannya, dan kebangkitannya, Yesus menunjukkan keperkasaannya sebagai Allah. Saudara, kita bersyukur kenapa? Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, bukan dengan pedang, betul? Betul? Keperkasaannya, jangan berpikir kalau perkasa itu badannya besar, lalu seperti apa itu? Rainbow, lalu datang menjadi selamat, enggak. Keperkasaan Yesus itu dibuktikan lewat kematiannya justru. Dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit, dia perkasa. Keperkasaan itu tidak seperti kita. Kita berpikir kalau perkasa itu dengan kekuatan. Tidak. Memang kita percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa. Tapi keperkasaannya dia buktikan lewat dia datang ke dalam dunia ini. Dia adalah datang menjadi seorang yang hina, bahkan mati di atas kayu salib. Tapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Dan dia adalah Allah yang menang. Dan itu janji Tuhan buat kita. Yesus Allah yang perkasa. Semasa hidupnya di dunia ini, Yesus membuktikan keperkasaannya melalui kuasa atas alam. Dia bisa berkuasa atas alam, atas penyakit, dan atas kematian. Dan itu yang Yesus buktikan. Dua hal yang menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Keperkasaannya, kekuasaan Yesus, karena apa yang Allah Bapa lakukan, Yesus juga lakukan. Dan Yesus memiliki sifat-sifat Allah. Itulah Yesus yang perkasa, yang lahir. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Luar biasa saudaraku. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi dan melindungi dan menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya. Dan itu yang Bapa lakukan. Saudara, anak-anak di sini mungkin Bapa secara jasmani bisa meninggalkan kita, bisa dipanggil oleh Tuhan, betul? Betul? Tetapi kita tahu kita punya Bapa yang tetap loyal, yang tetap setia kepada kita. Tidak seperti orang tua jasmani kita yang terbatas, karena suatu saat akan mati. Kristus adalah Bapa yang kekal yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tolong bacakan Ulangan 33 ayat yang ke-27. Ulangan 32. Salah satu bisa membacakan ayat ini. Ulangan 32 ayat yang 33 ayat yang ke-27. Ulangan 33 ayat yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ya, saudara, Alkitab katakan nih, Allah yang abadi, yaitu Bapa yang kekal ini adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Saudara bersyukur karena kita punya Bapa yang kekal. Lengan-lengan yang kekal itu artinya apa? Dia tetap menggandeng kita, betul? Betul? Saudara, kita akan menghadapi tahun yang berat, tahun 2023. Dari segala aspek begitu berat, tapi percayalah, mari kenal kita punya Bapa yang kekal. Dikatakan dia berjanji, lengan-lengan yang kuat akan terus memegang hidup kita. Amin. Jangan takut. Dikatakan dia perlindungan kita. Di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia akan mengusir musuh dari depanmu. Percayalah, dia yang berperang buat kita, dan dia memberikan kemenangan buat kita. Dan itu janji Tuhan buat kita. Dan yang terakhir, Raja Damai, Shalom. Tadi yang Pak Mega katakan Natal itu damai, sukacita, betul ya Pak Mega ya? Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Dulu 2-3 tahun yang lalu rasanya kita hidup dalam depresi, ketakutan gara-gara 5 huruf ini,
COVID, apa? COVID. Sehingga kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kedamaian. Kita nggak bisa kumpul dengan keluarga kita yang terdekat, bahkan sama orang tua kita nggak bisa ketemu asal-asalan. Tapi kita bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang sulit kita punya Raja Damai. Saya mau tanya gini, saya mau katakan begini, saudara, Tuhan nggak berjanji bahwa hari-hari yang kita lewati itu semuanya baik. Bicara kedamaian yang Tuhan janjikan itu, shalom, itu bukan begini, pasti nanti tahun depan semuanya enak. Saudara, kalau semuanya enak, gampang untuk bilang, oh saya punya damai, betul? Betul? Betul nggak? Tapi saya mau tanya, ketika semuanya sulit, ketika kita harus menghadapi pergumulan, ketika mungkin situasinya berat, benarkah kita yakin bahwa kita bisa mengenal bahwa Dia adalah Raja Damai? Saudara, damai yang Tuhan janjikan bukan begini, nanti aku akan janjikan engkau nyaman, nggak ada masalah. Enggak. Yang namanya manusia pasti punya masalah. Kalau bilang begini, tahun depan tahun yang penuh tantangan, mari kita berkata, udah biasa. Yang setuju katakan amin. Udah biasa hadapi tantangan? Betul? Siap menghadapi tantangan? Percayalah, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang berat, percayalah kita punya Yesus yang adalah Raja Damai. Damai yang Tuhan janjikan adalah bukan Tuhan janjikan semuanya nyaman, baik-baik saja, rumah tangga baik-baik saja. Itu biasa. Orang bisa damai kalau rumah tangganya baik-baik. Tapi ketika situasinya sulit, ketika pergumulan kita hadapi, mari kita kenal bahwa kita punya Yesus yang adalah Raja Damai. Itu artinya, oke, situasi kondisi begitu berat, tantangan begitu hebat, tapi kita bersyukur. Tuhan berjanji apa? Bahwa kita menikmati kedamaian yang sejati dari Tuhan. The Prince of Peace dikatakan apa? Definisi peace itu adalah freedom, di mana tidak ada permusuhan satu sama lain, ada ketenangan. Tapi kenyataannya, lihat situasi dunia yang sangat kacau. Apapun yang terjadi tiba-tiba mengusik kedamaian hidup kita. Dan itu kita hadapi 2 tahun yang lalu, tiba-tiba ada COVID. Saya ingat betul itu. Kita baru ada acara ke Cibuni, rombongan gitu tuh, pakai mobil yang baru itu apa? Hiace ya. Pulang dari sana, malam kita kumpul, saya mau pergi ke Medan, berita semua, wah ada COVID. Wah, hari itu saudara saya di Medan pun ada acara Munas Begeli, gelisah juga pikir, waduh di sana juga ada yang kena lagi. Lalu ada satu hamba Tuhan juga yang ikut acara di Lembang, ikut di sana. Sehingga kami akhirnya mengubah jadwal, harusnya pulang hari Sabtu, karena situasi semua acara dipadatkan sehingga pulang hari Kamis. Karena situasi yang begitu hebat. Tapi saudaraku, saya percaya situasi yang terjadi bisa saja Tuhan izinkan. Tapi percayalah, kalau kita punya kedamaian di dalam Yesus, apapun yang kita hadapi, yakin Tuhan pasti memberikan sukacita buat kita. Ada kedamaian buat kita. Yesus Raja Damai itu berarti Yesus sumber damai itu sendiri. Kalau kita mengenal Bapa, mari kita mengenal Yesus lebih lagi. Percayalah, kalau kita mengenal Yesus pasti ada damai, ada sukacita. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan. Mari kita terima Tuhan, alami Yesus terus dalam hidup kita. Mari kita alami Dia dan percayalah, terimalah kasih karunia Yesus Kristus, baru kita akan mendapatkan kedamaian dalam dunia ini. Dan kedamaian itu hanya kita dapatkan kalau kita semakin mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita. Semakin kita kenal, semakin kedamaian itu melimpah atas hidup kita. Biarkan Natal ini menjadi satu berkat buat kita. Untuk kita semakin mengenal. Bukan hanya merayakan Natal begitu saja. Tapi kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah menubuatkan satu pesan, Yesus yang lahir itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Biar ini boleh menjadi berkat buat kita. Untuk kita memasuki tahun yang baru 2023, tahun yang berat. Tapi kita punya satu andalan, satu janji, Yesus yang dahsyat itu
mau ada bersama-sama dengan kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Biarin boleh doa dan kerinduan kita. Mari kita semakin kagum karena kita tahu kita punya Yesus, penasihat ajaib buat hidup kita. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Semua yang baik itulah karya Tuhan atas hidup kita. Dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang tiada. Ada untuk menjadi. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini dari awal. Ya. Ketika kita membuka, Alkitab katakan Dia akan datang seperti wajah, seperti hujan pada akhir musim, mendatangi kita ketika kita punya kerinduan untuk semakin mengenal Bapa dan karya-Mu. Ku terkagum semua yang baik itulah karya Tuhan. Kesempatan yang dan ku ingin lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada ku ada untuk menjadi. Saudara, Alkitab katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Bapa, karena menolak. Ingat, ketika kita menolak, Tuhan juga menolak kita. Kita menolak pengajaran, kita menolak pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin dengan semua kesibukan kita, dengan semua aktivitas kita, kita lupa bahwa kita harus semakin mengenal Bapa kita. Tidak hanya puas berkata saya sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tapi yang Tuhan ingin katakan hari ini, sudahkah kita mengenal Bapa, mengenal Yesus lebih lagi, sampai kita mengalami, kita akan tersanjung, kita akan terkagum-kagum betapa hebatnya Tuhan atas hidup kita. Dan Dia berkarya. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena karya Tuhan. Dia sudah melakukan yang baik buat kita. Percayalah, di tahun yang baru nanti Tuhan juga akan melakukan hal yang lebih baik lagi buat kita, ketika kita punya kerinduan untuk semakin mengenal Dia. Saudara, kita tahu sekarang adalah tahun 2023. Kalau kita hitung kemundur ke belakang, Yesus lahir, kalau titik nol saja ya, dari tahun nol, Yesus melayani mulai umur 30 tahun. Lalu Dia melayani di dunia ini selama 3,5 tahun. Artinya Injil disampaikan itu tahun 30 atau tahun 33 Injil sedang disampaikan. Kalau kita hitung 2000 dari sejak tahun 2033, tahun 33, itu artinya waktu kita 2000 tahun genap
Injil disampaikan. Tinggal sedikit lagi waktu. Tinggal 10 tahun atau 11 tahun lagi kesempatan. Kalau kita menghitung dalam perjanjian lama, perhitungan tahun, waktunya sangat singkat sekali. Hanya 11 tahun waktunya, genap 2000 tahun Injil disampaikan, Injil diberitakan. Dan Tuhan mau kita gak hanya puas menjadi orang Kristen, tapi mari kita punya kerinduan lebih lagi untuk mengenal Dia. Sampai hidup kita diubahkan oleh Tuhan, sampai hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tidak hanya puas kita memikirkan keinginan kita sendiri, usaha pekerjaan masa depan, tapi biarkan kita mulai memikirkan Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi, mengenal lebih dalam lagi. Karena itu yang Tuhan mau, supaya kita tidak binasa. Saya yakin orang-orang yang menang di tahun-tahun yang berat nanti adalah orang-orang yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Karena tantangan semakin berat, tapi percayalah, ketika kita punya kerinduan untuk semakin mengenal Dia, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan menjadi Bapa yang baik, Dia penasehat yang ajaib buat kita. Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai, Dia Allah yang berkasa. Saudara yang rindu mengakhiri tahun ini dan menikmati hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mari ambil komitmen yang baru dan nyanyikan pujian ini refnya. Dan ku ya namanya singgara nama-nama dan ku ingin lebih dalam tiada Saya percaya semua kita sudah mengenal Dia. Tapi pesan Tuhan buat lewat Nabi Hosea, marilah kita mengenal Dia dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Artinya kita sudah mengenal, tapi mari kita tidak puas. Kita lebih lagi berkata sungguh-sungguh mengenal Dia lebih lagi, supaya janji berkat yang datang seperti fajar, seperti hujan akan mengairi bumi, mengairi keluarga kita, mengairi pekerjaan kita, mengairi anak-anak kita, memberkati kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau tuh, lebih segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi. Ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan buat kami.
untuk menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang percaya, memiliki Tuhan yang dahsyat, memiliki Tuhan yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan, kami tidak hanya puas, tapi kami mau lebih lagi berusaha untuk semakin mengalami Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dalam kami mengikuti Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, sehingga janji-Mu digenapi atas kami. Engkau akan datang seperti wajar, berkat-Mu akan terus setiap hari menghampiri kami, datang atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarkan di tahun ini, kami mengakhiri tahun ini dengan sukacita, karena kami tahu rancangan-Mu digenapi atas kami. Dan kami percaya di tahun-tahun yang berat, kami terlalu yakin bahwa Engkau Bapa yang baik akan tetap bersama dengan kami, menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami boleh melihat terang di tengah-tengah tahun yang penuh tantangan, melihat terang Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat berkat Tuhan terjadi atas setiap kami. Terima kasih, berkat turun atas setiap kami. Kami terima Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Akan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, kami ucapkan terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat di tempat ini bahwa kita dalam hidup kita harus sungguh-sungguh mengenal Bapa yang ada di dalam kerajaan surga itu. Amin. Kita mengenal Bapa itu sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, juga Raja damai. Saya yakin dan percaya di hari Natal yang spesial ini ada damai sukacita yang Allah Bapa berikan bagi Bapak, Ibu, Saudara jemaat di tempat ini. Amin. Ya, sungguh senang ya bisa berkumpul dengan keluarga kita pada hari Natal yang berbahagia ini. Ya, terlebih khusus keluarga Coach Evi boleh berkumpul bersama keluarga yang dari Tangerang. Sukacita ada Emak Esther yang sudah lama tidak bersua. Saya yakin dan percaya damai sejahtera Allah Bapa ada dalam kehidupan Emak Esther. Amin. Ya, mengucap syukur dan sukacita juga ada keluarga Abah dan Emak ya, yang liburan dari Malaysia dan boleh meluangkan waktu untuk berbakti beribadah di tempat ini. Anak mantu beserta cucu, saya yakin dan percaya berkat Tuhan, damai sejahtera juga melimpah buat keluarga besar Abah dan Emak di tempat ini. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat juga semua diberkati, baik jemaat yang saat ini ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live di rumah masing-masing, diberkati juga dengan dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus di hari Natal yang sangat spesial ini. Mari saya mengajak beri kemuliaan yang sekali lagi yang paling mulia untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dahsyat ya. Kita boleh bangga memiliki Bapa yang sungguh baik. Tiba saatnya jemaat di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, terlebih khusus di GKRI Berea. Mari saya mengundang petugas persembahan dan kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan yang sebentar kita berikan di tempat ini. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima di hari Natal yang spesial ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh semakin sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sebegitu baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan melimpah bagi kami di hari ini Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang kami terima saat ini Tuhan. Berkati gembala kami, Pastor Benny yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat, terlebih khusus dalam pelayanannya Tuhan. Saat di Natal ini Tuhan, kami minta pertolongan yang daripada Engkau. Mujizat kuasa kesembuhan Kau nyatakan buat gembala kami Tuhan di dalam nama Yesus.
Setiap syaraf-syaraf yang mati Tuhan, hidupkan Tuhan, gantikan kembali Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mujizat kesembuhan Tuhan berikan buat Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dan Ibu Gembala dan beserta anaknya, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan yang melimpah Tuhan. Tiba saatnya jemaat di tempat ini juga Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita, demi hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Biar Engkau yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami berikan di tempat ini. Para pengelola keuangan gereja diberikan hikmat untuk boleh mengelola dan mengatur keuangan ini, berkat yang Kau sediakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Bagi umat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di GKRI Berea, silakan lakukan scan QR Code yang saat ini ada di layar kaca Bapak Ibu di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun link aja. Persembahan juga bisa diberikan melalui persembahan ke Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 994456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang telah sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Ya, berikut kami sampaikan kegiatan gereja GKRI Berea 1 pekan mendatang. Ya, hari Selasa dan Jumat seperti luar biasa tetap diadakan mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini mulai pukul 5 pagi hari Selasa dan Jumat, dilakukan secara live streaming Facebook dengan ID Bapak Gembala di tempat ini Benyamin Lumondo. Mari mengajak setiap umat Tuhan kita sama-sama bangun mesbah doa kita di hari Selasa dan Jumat pagi mulai pukul 5 pagi. Untuk kegiatan lainnya untuk sementara masih diliburkan, ibadah doa dan puasa hari Selasa, ibadah kerabat hari Jumat, ibadah kaum muda di tempat ini untuk sementara diliburkan sampai dengan akhir tahun 2022. Ya, untuk ibadah raya minggu depan bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2023, mengajak juga setiap sidang jemaat jangan sampai ketinggalan. Mari kita sama-sama datang di ibadah raya pertama di tahun 2023 ya. Kita ada sekaligus dengan perjamuan kudus dan juga minggu depan itu kita juga ada perjamuan kasih. Dan dari bidang acara itu kita akan mengadakan acara tukar kado ya, bagi sidang jemaat yang mau mengikuti acara tukar kado pada tanggal 1 Januari 2023 mendatang. Silahkan Bapak Ibu bisa menukar kado yang kita nanti beli dengan harga itu sebesar 25.000 saja ya, 25.000, tapi Bapak Ibu jangan melihat nominalnya, kita lihat bahwa kita boleh bersuka cita bersama-sama di awal tahun 2023 mendatang. Amin. Mohon kado yang nanti akan Bapak Ibu beli tidak berupa makanan dan minuman ya, berupa barang ya. Gelas boleh, gelas untuk kopi juga tidak masalah. Pokoknya budget minimal Rp25.000. Dibungkus dengan kertas koran dan nanti boleh diserahkan kepada Ibu Dema sebagai koordinator bidang ibadah di tempat ini. Ya, itu kegiatan kita minggu depan tanggal 1 Januari 2023 ya. Kita semua berdoa, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan senantiasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sepanjang 2023 nanti kita diberkati dengan dahsyat luar biasa. Itu iman kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada kesempatan ini juga dari gereja, dari sekretariat gereja mengucapkan, mewakili gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu kemarin. Tanggal 23 Desember ada Moses Christian Gunawan ya. Tuhan memberkati Moses, masa mudanya diberkati, masa depan yang gilang gemilang Tuhan persiapkan, Tuhan berikan kepandaian, kepintaran buat Moses Christian Gunawan.
anak kedua saya. Kemudian juga minggu ini juga ada yang berulang tahun pada tanggal 28 Desember. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Ani Merliani, ibu daripada Moses dan istri daripada saya. Tuhan memberkati Ibu Ani, kekuatan kesehatan melimpah, apapun yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan buat berhasil ya. Kemudian tanggal 30 Desember 2022 itu ada juga Ibu Teti Kristiani Gulo ya, yang mungkin saat ini mengikuti ibadah secara live di rumah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Ibu Teti sekeluarga. Ya, demikian beberapa hal yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Iya, saudara, kita berdoa nanti malam Youth Big Generation dalam acara Natal akan berbagi kasih ke orang-orang sekitar di tempat ini dengan membagikan makanan nasi bungkus. Jadi kita berdoa, kita mau menjadi berkat di Natal ini. Jadi doakan supaya nanti sungguh-sungguh lewat nasi yang dibagikan, semua yang menerima diberkati Tuhan. Jadi tidak ada hal-hal yang gara-gara makan itu terjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi terus doakan Youth Big Generation nanti dimulai jam 5 sore akan membagikan nasi bungkus ke beberapa warga sekitar sini, orang-orang yang membutuhkan saja. Jadi tolong doakan itu. Lalu saudara, kita terus berdoa karena tema kita tahun depan adalah generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, memproklamasikan Injil, memuridkan untuk tujuan yang besar. Itu tema kita. Jadi awal tahun nanti, tahun baru, tema kita itu kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat tahun depan ini. Dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Saat hari ini saya mau kesempatan untuk orang tua akan maju ke depan. Ini kesempatan yang terbaik kita di Natal kali ini. Tuhan ajarkan kepada kita, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena percayalah ketika kita menghormati orang tua, ada berkat Tuhan turun buat kita. Kan kita bersyukur karena Tuhan percayakan di tengah-tengah kita orang-orang tua yang setia sama Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, tetap melayani Tuhan. Dan saya mohon nanti mulai dari Abah, Emak, lalu Mak Tini maksudnya, Emak Esther, dan Mak Sinta. Satu yang tidak datang mungkin Om Paulus karena kondisi sakit ya Pak ya. Jadi maju ke depan, kita akan memberikan satu penghargaan, kenang-kenangan di hari Natal ini. Memang saudaraku, biasanya kami di Natal ini kami Christmas Carol, kita hadir ke rumah. Tapi saya katakan kesempatan kali ini kita mau supaya kumpul bersama-sama di tempat ini untuk memberikan sedikit sukacita Natal kita, berbagi bagi orang-orang tua kita. Mari Abah, Mak Esther maju ke depan, Mak Sinta. Silakan Pak. Mari ada Ibu Paulina sebagai ibu ketua Deborah Ministry, dan ibu-ibu yang lain bisa Ibu Iing, Ibu Ani mewakili Ibu Lydia menyampaikan ada 4. Mak Sinta, mari Mak. Sebelum kita nyanyi Natal telah tiba, Natal telah akan. Paulina dulu. Hanya bersamamu Yesus kurasakan selalu. Tadi hatiku. Nanti dari Ibu Paulina menyampaikan kepada Abah Hari.
Ibu Ii bisa sampaikan ke Ibu Mak Tini. Selamat Natal Mak, tetap sehat, tetap kuat ya Mak ya. Tetap setia sama Tuhan, senang sekali masih punya orang tua. Ya, nanti Ibu Ani sampaikan kepada Mak Esther. Ini umurnya berapa ya Mak Esther ya? 93, masih kuat, masih setia, luar biasa kerinduannya. Puji Tuhan. Ya, foto dulu. Ibu Indra sampaikan kepada Mak Sinta. Mewakili Om Paulus nanti Ibu Lydia akan terima, karena biasanya Ibu Lydia yang kasih ke sana. Jadi nanti Ibu Dema kasih ke Ibu Lydia, tapi bukan buat Ibu Lydia ya. Untuk Om Paulus. Ini mewakili saja. Ya, kita foto bersama dulu. Ayo, teman-teman pengurus bisa foto bersama. Ya, bersama Yesus rasakan. Ivan, ayo mari. Oke, selamat. Kita nyanyikan We Wish You Merry Christmas, lalu kita akan berdoa berkat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. Mari kita mau pagi bersama-sama. Kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita mau angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu atas kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan berkumpul dengan seluruh jemaat. Bahkan keluarga-keluarga boleh berkumpul, menikmati sukacita Natal, menikmati berkat Natal. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Engkau yang sudah lahir dalam hidup kami, dan Engkau akan terus nyata atas hidup kami, tinggal dan bekerja atas kami. Kami percaya pagi hari ini semua kami diberkati oleh Tuhan, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi. Biarkan kami mengakhiri tahun ini dengan penuh dengan sukacita, dan yakin Tuhan kami, Tuhan yang tetap peduli atas hidup kami. Terima kasih. Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan, kami berdoa juga untuk yang berulang tahun. Berdoa untuk anak Moses, berdoa untuk Bu Ani, berdoa untuk
Teti Tuhan yang tidak bersama-sama kami. Biarkan di minggu ini mereka bersuka cita. Biarkan berkat-berkat-Mu dicurahkan melimpah atas mereka dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kasih, makanan, minuman. Kuduskan menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.